Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi wa nabiyyi ba'da Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari ini kita masih ditolong oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, bisa berkumpul bersama di majelis ini. Tiada lain adalah mengisi terhadap rohaniah kita yang gersang, rohaniah kita yang haus, yang membutuhkan suatu ilmu, yaitu ilmu tauhid. Mudah-mudahan ilmu tauhid yang kita pelajari pada malam hari ini, yang telah ditinggalkan oleh guru-guru kita dan kita dianjurkan untuk mewarisinya, mudah-mudahan oleh Allah dijadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa menyelamatkan dari gejolak kejahatan di akhir zaman, di mana orang-orang sudah runtuh imannya, runtuh kepercayaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita tetap bisa berpegang teguh terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Muhammad. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Atas kecintaan kita kepada beliau, kita berusaha untuk menyintainya, dan harapan kita, usaha kita ini setidaknya kita dipanggil besok di hari kiamat ketika Rasulullah bangkit dari alam kubur. Rasulullah memanggil-manggil, umati, umati, umati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil sebagai umat Rasulullah SAW. Hadirin rahimakumullah, kekurangan kita di dalam mempelajari ilmu tauhid itu banyak sekali. Di antaranya banyak wasiat-wasiat dari guru kita atau mursyid kita yang belum kita kerjakan dengan yang sebenarnya. Misalkan wirid-wirid yang ada dalam thariqah Akmaliyah, puasa, suluk, itu sebenarnya gak harus ketika mau baiat. Kalau saya di Sirat menganjurkan bahwa setidaknya kita ini mewiridkan ya hati ya khabir ya mubin itu 1500 di dalam sehari semalam. Kalau memang gak puasa, usahakan wirid ya hati ya alimu ya khabir ya mubin dalam sehari semalam. Itu akan mempercepat terbukanya mata hati kita di dalam bertauhid kepada Allah. Dan banyak sekali yang juga belum kita lakukan. Kita dianjurkan untuk mendatangi pengajian ke pusat paling enggak 3 bulan sekali. Itu juga kita belum bisa melakukan dengan sepenuhnya, yang akhirnya sampai masjid kita ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan istiqomah kita juga masih banyak kekurangannya, terutama masalah pikiran, ya.
zikir satu itu sudah sebenarnya kalau mengikuti yang ada itu ya lama. Kita ini masih dijajah oleh kemalasan, dijajah oleh kelemahan, dijajah oleh sesuatu yang sebenarnya kita itu mampu untuk menerobosnya, tapi kekuatan halangan nafsu yang terlalu kuat, yang terlalu besar sehingga kita tidak mampu untuk menerobos apa yang menjadi cita-cita atau keinginan guru mursyid kita. Oleh karena itulah paling tidak ya kita banyak menghadiahi Fatihah kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita bisa suluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa usul kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bisa mencapai derajat ma'rifatillah. Dan yang perlu kita perhatikan lagi adalah walaupun syekh kita sudah diambil oleh Allah, setidaknya kita bisa menghibur terhadap ahli bait yang ada di Malang itu. Ya, apa kita bersedekah semampunya atau bagaimana, apa tetap silaturahmi itu tetap harus kita jalin, dan saya mohon kepada jamaah apabila ada informasi untuk bantuan sedekah atau infak yang diarahkan kepada guru kita yang di Malang itu, keluarganya, yang saya minta adalah jangan sampai berat, jangan sampai berat hati, jangan sampai berat hati itu sampai misalkan diinformasikan di Facebook atau di media sosial yang lainnya. Jangan sampai, karena yang demikian itu akan menjadikan setan masuk ke dalam tubuh kita, hati kita, sehingga kita mempunyai prasangka buruk kepada syekh kita atau guru kita, yang akhirnya menjadikan hambatan keberkahan dari ilmu kita, menjadikan hambatan kemanfaatan dari ilmu kita. Itu ujung-ujungnya kalau kita ini sampai melakukan hal yang demikian itu. Jadi kalau misalkan kita ada informasi bantuan apa misalkan itu bagi yang hatinya tidak ikhlas atau memang berat atau memang yang memang cukup untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya, ya nggak usah bantu, kan gitu ya, nggak usah bantu. Allah sudah tahu apa yang kita lakukan. Tapi kalau ada keluasan rezeki yang dipersilakan, boleh dulu. Masalah Maria ini memang dinetralkan ya. Jadi jangan sampai ada beban-beban masalah infak fisabilillah. Saya pribadi juga memerangi hal-hal yang demikian itu, jangan sampai timbul di hati kita. Karena orang itu, duit yang kita bawa itu kalau nggak kita infakkan ke jalan Allah, habis nggak kira-kira? Duit kalau nggak kita infakkan ke jalan Allah juga habis, tapi habisnya bukan untuk ibadah kepada Allah. Kalau sama-sama habis, ya mendingan diinfakkan di jalan Allah, akan tetapi tidak merusak terhadap tata ekonomi kita. Ya, semuanya kan habis, yang punya duit juga habis, yang hidup juga akan mati. Tapi setidaknya mati dalam kondisi ibadah kepada Allah. Memang manusia itu diciptakan untuk itu. Ketika seseorang diciptakan
Untuk itu lantas dia menyalahgunakan haknya, maka orang itu telah mengkhianati terhadap fitrahnya. Adapun masalah kita sedekah kepada guru, itu memang untuk saya pribadi itu memang meniru terhadap kesuksesan guru kita, mursyid kita Syekh Syafuddin itu dulu ketika saya masih pesantren. Itu rumahnya masih biasa-biasa aja. Lantas kursinya itu masih kursi kayak di warteg gitu ketika itu. Dia soalnya ketika itu belum punya motor, punyanya sepeda ontel. Setelah dia soleh itu berguru kepada Syekh Soleh itu, dia punya sebelum berguru itu punya kendaraan itu GL Pro. Dia buat perjalanan berguru Thariqah Akmaliyah ke Syekh Muhammad Siraj. Dan selama Kiai Soleh berguru itu belum pernah sowan kepada Kiai Siraj, kecuali Kiai Soleh itu memberikan kegembiraan terhadap Kiai Sirajul Arif tersebut, kecuali memberikan suatu hadiah kesenangan terhadap guru. Dan Kiai Soleh lah yang menata tentang Akmaliyah yang ada di Tulungagung zaman itu dengan disiplin ilmu syariat. Karena ketika itu banyak yang mendirikan ilmu hakikat, Kiai Soleh yang memberantas terhadap ketidakdisiplinan terhadap ilmu syariat tersebut. Dan yang lainnya ketika duduk itu nggak punya etika, jajari Syekh Siraj ketika itu. Kiai Soleh menunjukkan etika murid terhadap gurunya. Dengan demikian itu maka Kiai Soleh bergurunya nggak lama kan, tapi bisa membalap orang-orang yang lebih mendahului. Dulu ada murid namanya Pak Dawang, itu murid senior. Tanya kepada Kiai Soleh, tanyanya begini, Bang, kok kamu itu cepat sekali perubahannya ketika memasuki Thariqah Akmaliyah? Ekonominya cepat naik, ilmunya cepat naik. Kira-kira itu apa rahasianya? Kata Kiai Soleh, saya sebenarnya mau ngasih tahu itu nggak enak. Takutnya kamu nanti marah kalau saya kasih tahu. Enggak, saya nggak akan marah. Saya kasih tahu, tapi jangan marah. Kenapa kamu kok lama naik derajatnya, lama nggak ada perubahan hidupnya, kayak begitu-begitu aja, karena kamu pelit sama guru. Digitukan. Ketika digitukan itu, akhirnya ya Pak Dawang itu jengkel sama Kiai Soleh. Ya akhirnya ya sampai pada akhirnya ya begitu, nggak ada hubungan harmonis gara-gara mengatakan pelit itu. Jadi itu bagian dari kebaktian Syekh Soleh kepada Syekh Haji Siraj. Bahkan ketika Syekh Haji Siraj itu sudah tidak ada, sudah wafat, tetap Kiai Soleh itu sowan ke Tulungagung membantu terhadap istri dari Syekh Soleh, Syekh Siraj itu. Apa yang menjadi kebutuhannya, Kiai Soleh tetap membantu ya sampai di akhir hayatnya Kiai Soleh itu. Acara-acara apa itu Kiai Soleh tetap membantu. Dengan begitulah
akhirnya selain ilmunya diangkat oleh Allah, perubahan hidupnya juga diangkat oleh Allah menjadi yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan Ibroh ini gambaran contoh dari saya soleh. Kalau saya nggak bisa menyontohkan diri saya sendiri, karena diri saya sendiri itu masih banyak kekurangannya. Yang kita contoh saya soleh aja. Mudah-mudahan kita bisa mengambil suatu ibroh atau suatu gambaran, setidaknya walaupun tidak bisa melakukan 100%, ya setidaknya ya 75%, 50%. Kalau yang mau diturunkan lagi ya 25. Diturunkan lagi nggak melakukan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan mencela. Yang celaka itu kan orang tidak melakukan tapi mencela, nggak ngaji mencela. Itu yang kelompok yang celaka, namanya asbal askia, celaka-celakanya orang yang celaka. Jadi cara istilah hadis kun aliman au muta'aliman, jadilah kamu orang yang alim, orang yang mengajar. Kalau kamu nggak bisa jadi orang yang mengajar, ya jadilah muta'aliman, orang yang belajar. Kalau kamu nggak bisa jadi orang yang belajar, ya sami'an, jadilah orang yang mendengar. Walatakun robi'an, jangan kamu jadi orang yang keempat. Apa? Belajar enggak, ngajar enggak, belajar enggak, mendengarkan enggak. Jangan yang keempat itu. Empat itu yang tercela. Ini sama. Jadilah kamu orang yang sedekah. Kalau nggak bisa jadi ahli sedekah, ya setidaknya jangan mencela orang yang ahli sedekah. Gitu loh. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Yang masih banyak kisah-kisah yang lainnya di dalam masalah fastabiqul khairat itu, seperti kisahnya Ka'ab bin Malik. Itu dia pernah tidak ikut perang Tabuk sekali di masa hidupnya. Itu penyesalannya Ka'ab bin Malik itu luar biasa, gara-gara tidak bisa ikut perang, hanya sekali aja. Bahkan itu ada satu bab hadis, bab tobatnya Ka'ab bin Malik itu sampai beberapa lembar. Itu penyesalan Ka'ab bin Malik. Artinya ketika kita tidak bisa mengejar kebaikan seseorang, setidaknya hati kita ini susah, lantas buat kepada Allah, mudah-mudahan bisa mengejar kebaikan yang dijalani oleh orang-orang yang telah berbuat kebaikan itu. Ila hadrati ada manusia mayan farsad khandullah bali arumiyatan wa yassir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman kafamin nabiyyin wa haqqan kahidil mursalin wa ilhaman ilhaman malaikatika muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalat tilal musannifah sidifatan abul arifah rahimahullah wa nafa'ana wa biya wa ulumiya wa madana bi barakatihi fid dharain. Amin. Dan yang dimaksud dengan menjaga nafas adalah harus mengerti dan ingat bahwa sejatinya raga dan hidup itu adalah miliknya Allah. Sejatinya raga yang kita miliki itu adalah miliknya Allah. Tapi secara sebutannya milik kita, tapi sejatinya milik Allah. Memang kita ini gak pernah membuat raga ini.
Oleh karena itulah raga kita ini kita rawat siang, malam, pagi, sore. Jamu pakai ramuan 1000 ramuan supaya tetap gagah sepanjang masa. Tetap aja nggak bisa gagah, tetap saja suatu saat akan rapuh. Tampanan kecantikan yang dipoles dengan ribuan ramuan kecantikan, tetap aja suatu saat kulitnya pasti akan keriput, tulangnya juga akan membengkok. Karena memang selain Allah itu hukumnya mengalami kerusakan. Allah itu tadi yang gak pernah rusak. Sesuatu yang kita inginkan, pengen tetap gagah, pengen tetap cantik, pengen tetap hebat, ternyata raga ini akan berubah. Hal yang demikian itu menunjukkan raga itu bukan milik kita. Ada yang mengendalikan raga itu, tiada lain. Yang memiliki dan mengendalikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ketika raga kita ini bergerak, jangan sampai merasa raga itu bergerak sendiri, tapi raga itu sebenarnya digerakkan oleh roh, roh digerakkan oleh hidup, hidup hanya milik Allah. Banyak orang yang bergerak lupa yang menggerakkan Allah. Banyak orang yang berjalan lupa yang menjadikan dia bisa jalan itu Allah. Banyak orang berusaha lupa yang menciptakan dia berusaha itu Allah. Akhirnya usahanya dijadikan putus di jalan oleh Allah, tidak diberikan keberhasilan. Ketika seseorang berusaha lupa yang menciptakan usaha itu Allah, kok sampai berhasil? Berhasilnya itu namanya istidraj. Apa istidraj? Uluran dari Allah. Diberi sukses, tapi dia dalam kemurkaan Allah. Dan yang banyak tidak adanya kesuksesan. Kenapa? Karena lupa kepada yang punya. Allah itu maha kaya. Kita nyari kekayaan, lupa kepada yang maha kaya. Gak ngerti kekayaannya kita miliki itu sebenarnya miliknya yang maha kaya. Kita nyari kesuksesan, lupa kepada zat yang maha sukses. Siapa? Allah. Kita pengen mencari kebahagiaan, lupa kepada zat yang maha bahagia. Siapa? Allah. Kalau kabelnya putus, lampu gak akan nyala. Kabelnya putus kok lampunya nyala, itu aneh. Loh, begitu juga kalau kita ini menyandarkan raga, lupa bahwa raga itu dalam kendali Allah, lupa kalau raga itu miliknya Allah, merasa miliknya sendiri. Yang demikian itu juga gak akan mendapatkan keberhasilan dari kehidupan di dunia ini. Dan merasa hidup itu adalah miliknya Allah. Hidup yang kita miliki itu juga milik Allah. Hidup kita yang kita miliki itu laksana cahaya yang masuk ke dalam ruangan. Yang aslinya ruangan itu gelap. Gelap itu ya sifat kita ini gelap. Kita itu asalnya gelap dari melihat. Asal kita tidak bisa melihat. Gelap dari mendengar. Gelap dari bergerak. Gelap dari berusaha. Gelap dari bernafas. Semuanya asalnya tidak bisa apa-apa. Lantas cahaya itu masuk ke dalam ruangan, sehingga ruangan itu menjadi terang. Terangnya ruangan itu bukan karena asli dari ruangan ini, persis kayak
tempat yang kita dudukin ini kelihatannya yang terang ruangannya, tapi hakikatnya yang terang lampunya atau cahayanya. Suatu saat cahaya itu akan ketarik kembali kepada aslinya. Ketika cahaya itu meninggalkan ruangan itu kembali kepada asalnya, maka ruangan menjadi gelap kembali. Nanti hidupnya Allah itu kalau sudah ditarik oleh Allah kembali kepada asal mula kejadiannya, maka jasad kita ini akan roboh, matanya akan buta, telinganya akan tuli, semuanya akan habis ketariknya hidup dari raga kita. Yang cantik sudah tidak bisa mengandalkan kecantikannya. Ada seorang pemuda setiap hari berdoa kepada Allah, pengen dapat jodoh orang yang tercantik. Suatu saat kenalan sama orang yang cantik itu. Orang yang cantik itu ketika kenalan dirayu, akhirnya mau dinikahi. Nikah kurang sehari, orang yang cantik itu mati. Kurang sehari udah kumpul dan jari tangan juga. Modalnya doa. Ketika orang yang cantik itu mati, kira-kira diterusin gak nikahnya? Itu cantik ya. Ternyata kecantikan itu hilang ketika hidupnya sudah meninggalkan jasa. Dua ada arti cantik namanya nikah Adela. Kenal ya? Kenal. Kalau Mas Putih kenalnya dengan Bulan. Suaranya indah, orangnya cantik, ya kan? Sampai-sampai katanya Bandung berduka. Berduka karena ditinggalin artis, bukan ditinggalin mati ulama. Nah, mati sama mati ke Bandungnya berduka. Kalau yang mati itu ulama, itu baru berduka. Man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafiqun. Barang siapa enggak susah dengan matinya ulama, maka dia orang munafik. Artis itu ya nggak usah Bandung berduka. Kalau yang mati ulama baru Bandung berduka. Maksudnya itu karena kehilangan orang yang sangat diidolakan. Ketika sudah mati, ya nggak ada orang mau, nggak ada orang tidur di kuburannya, nggak ada. Nggak ada. Kenapa? Karena jasad sudah ditinggalkan hidup, jasad sudah nggak terang lagi. Muka yang cantik ketika ditinggalkan oleh hidupnya, maka muka menjadi rusak, busuk, gigi copot, organ tubuh hancur. Dan perlu diingat bahwa yang punya hidup itu hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita nyadar terhadap kekuatan jasad, lupa kepada kekuatan hidup, dan hidup itu dari Allah, maka jasad kita juga akan rusak. Sia-sia belaka apa yang kita usahakan itu. Mulai sekarang merasa hidup yang kita miliki hanya milik Allah, dan bersyukurlah ketika hidup itu masih dipancarkan kepada jasad kita, yang jasad kita itu hukumnya gelap. Mumpung hidup belum ditarik lagi, mumpung cahaya yang ada dalam rumah tersebut belum ditarik oleh mataharinya, ketika masih terang ruangannya, cepat-cepat apa yang kita kerjakan, kerjakanlah. Yang mau masak, cepat-cepat masak, nanti keburu gelap. Yang mau apapun cepat-cepat sebelum dicabut terangnya. Nah, hidup itu kalau sudah dicabut, ya sudah, kembali kepada sifat
asli kita itu adalah mati, hidup itu sifatullah. Maka gunakanlah hidupmu sebelum datangnya kematian, karena kita nggak tahu kapan mati itu datang. Apa besok, apa nanti malam, apa kondisinya kita melek, apa kondisinya tidur, apa kondisinya ngantuk, bisa terjadi. Mati itu terus di depan kita. Mati itu terus di depan kita. Tapi panjangnya angan-angan kita untuk mendapati duniawi ini melupakan terhadap mati itu. Ketika orang angan-angannya terhadap duniawi, membalap kematiannya, lupa kalau mati itu datang, maka itu namanya tulul amal. Jadi kita ini bukan merencanakan, tapi direncanakan oleh Allah. Apa yang kita rencanakan ini belum tentu cocok dengan apa yang direncanakan oleh Allah. Apa yang kita inginkan belum tentu cocok apa yang diinginkan oleh Allah. Maka kembalikanlah kepada Allah, karena Dia adalah Al-Malik, sang pemilik hakiki. Dan ingat bahwa adanya manusia itu adalah adanya Allah. Ingat, kalau adanya manusia itu adanya Allah. Seandainya Allah itu nggak wujud, maka manusia plus alam semesta ini juga tidak akan wujud. Karena Allah itu zat yang maha wujud. Wujudullah tidak diawali dengan ketiadaan. Allah itu wujud tidak diawali dengan ketiadaan. Dengan sifat wujudnya Allah itu akhirnya Allah menunjukkan kebesarannya. Kalau dalam kitab Al-Maliyah ini menunjukkan kebesarannya, zat menciptakan sifat dinamakan Nurul Zat atau Nurullah. Nurullah memancarkan cahaya namanya Nur Muhammad. Dari Nurullah dan Nur Muhammad itu dikumpulkan kurang lebih 50.000 tahun, maka jadi alam semesta. Bahwa alam semesta ini ternyata berasal dari cahaya. Maka dalam Al-Quran disarai nurun ala nur yahdillahu li nurihi may yasha. Dari cahaya. Oleh karena itulah ketika kita beribadah, yang sempurna itu ibadah yang bisa mewujudkan cahaya. Kalau ibadah kita belum bisa mewujudkan cahaya, maka belum ibadah yang sempurna. Maka kata Rasulullah, as-sholatu nurun wa syiamu diya'un. Puasa itu cahaya. Sholat itu cahaya, puasa itu terangnya cahaya itu. Kenapa harus berubah jadi cahaya? Karena benda yang teringan itu adalah cahaya, dan benda yang tercepat itu juga cahaya. Kalau kita paling ringan bebannya, beban hidupnya, beban apanya saja, maka rubahlah menjadi cahaya. Apa yang dimaksud cahaya itu? Cahaya itu terang benderang. Setiap sesuatu yang terang itu mesti cahaya, terang. Kalau nggak ada terang namanya gelap. Lah orang sholat itu harus terang. Terang itu artinya tidak ada dinding. Artinya ketika hati kita itu tidak ada dinding yang menghalangi, maka hati kita ini sudah menjadi cahaya. Sholat kita menjadi cahaya. Apa yang menghalangi hati kita itu? Yaitu keyakinan di dalam hati kita atau sangkaan di dalam hati kita bahwa makhluk itu wujud. Allah wujud, makhluk wujud. Nyangka kalau makhluk itu wujud, itu namanya gelap. Itu namanya nggak ada cahaya.
Kalau wujud disangka wujud. Akhirnya nutupin hatinya ketika sholat yang disangka wujud itu nampak. Gak ngerti yang disangka wujud itu nampaknya karena Allah. Nyangka kalau makhluk itu punya kekuatan, nyangka kalau makhluk itu punya kehebatan, nyangka kalau makhluk itu bisa membuat manfaat, nyangka kalau makhluk itu membuat bahaya. Itu namanya hijab, itu namanya bukan cahaya. Hati yang percaya itu, sholat yang percaya itu adalah sholatnya orang yang tarku Allah, menghilangkan sesuatu selain Allah, dikembalikan kepada asal mula kejadiannya yang wujud gak pernah hilang, yang gak wujud gak pernah wujud. Makhluk itu gak punya sifat wujud, juga gak pernah wujud. Loh kok wujud? Wujudnya miliknya zat yang maha mewujudkan. Allahu nurus samawati wal ardh masal nuri kamiskatin fiyal misbah. Allah nurus samawati wal ardh. Allah itu pelita dalam tafsir Syafi'i. Yang dimaksud pelita itu Allah itu yang mewujudkan langit dan bumi yang asalnya tidak ada jadi ada, yang asalnya bisu jadi bicara, yang asalnya tuli bisa mendengar, yang asalnya benda mati bisa hidup, bisa bergerak. Masalun nuri kamiskah, perumpamaan cahaya Allah itu kamiskah yang lubang kecil atau jendela kecil. Fiyal misbah, yang di dalam jendela itu ada lampu. Al-misbahu fi jujaza, lampu di dalam kaca. Gampang-gampangnya alam semesta ini kayak layar lebar. Cahayanya Allah itu kayak tempat pemutaran film. Ketika filmnya disetel, maka di situ ada cahaya. Kelihatannya ya macam-macam, ada yang galak, ya. Orangnya ada yang galak, ada yang orangnya kelemar-kelemar, ada yang kuat diangkat, nggak tidur, ada yang tidur terus, ada yang ngaji dia nggak bisa tidur. Ada yang ngaji itu yang ngantuk terus. Kalau kita dilihat dari layar lebar seolah-olah benar, tapi ternyata itu hanya berasal dari cahaya yang telah ditentukan adegannya di dalam tempat pemutaran film atau dinamakan klise. Klisenya makhluk itu dinamakan Lauhul Mahfuz. Semuanya itu sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Rekaman hidup kita ini yang begini ini sekarang. Kalau dicowartakan itu kalau bahasa modernnya diaplikasikan. Bahasa di ya begini ini. Tapi semuanya itu ternyata berasal dari cahaya, yaitu cahaya Nur Muhammad dan Nur Allah. Sumbernya dari zatnya Allah. Makanya dikatakan kul kulun min indillah, katakanlah Muhammad, segala sesuatu itu pada hakikatnya dari sisi Allah. Jadi jelaslah wujud badan sekujur ini hanya milik Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Artinya jagalah talinya Allah, atau berpegang teguhlah bihablillahi. Dan janganlah sampai bisa-bisa. Maksudnya mengertilah bahwa kamu semua itu adalah miliknya Allah.
Hablillah itu sebenarnya tali Allah. Ada yang mengatakan hablillah itu adalah kabel itu bahasa kita kabel, bahasa Arabnya kabel, itu bahasa Indonesia kabel. Artinya tambang. Watasimu bihablillah, berpegang teguhlah kepada agama Allah yang diserupakan bagaikan tambang. Itu makna umum. Kalau makna hakikatnya, berpeganglah kepada nurnya Allah yang diserupakan bagaikan tambang, yaitu merasalah hidupmu itu berasal dari nur Allah. Terus menerus begitu, jami'an. Seluruhnya Allah Ta'ala, jangan kamu berjalan berat sampai hatimu gak bisa berpegang teguh kayak begitu itu. Nurullah itu tambangnya hidup, Nur Muhammad itu tambangnya jasad. Kalau kita pengen mulia jasadnya, berpeganglah dengan tambangnya jasad Nur Muhammad. Dengan cara apa? Lakukanlah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukanlah apa yang diperintah oleh Rasulullah. Lantas perbanyaklah baca sholawat kepadanya sebagai wujud kecintaanmu supaya kamu didoain oleh Allah. 1 kali sholawat didoain 10 kali sholawat. Kalau paling mulia tampaknya hidup syariat Rasulullah, baca sholawat. Kalau jasadnya pengen mulia, pengen berharga, ikuti syariat Rasul, lantas perbanyak baca sholawat, maka jasadmu akan nilainya tinggi. Walaupun kamu gak punya apa-apa, melarat tapi berharga. Karena ada orang sudah melarat terhina, ada juga yang udah melarat terhina. Udah melarat gak punya apa-apa, matinya dipenuhi orang lagi. Ada kan? Udah melarat, dia punya istri, matinya dipenuhi. Udah melarat, dia punya apa-apa, punya duit pas-pasan, dibeliin topi merek, mati nyungsep juga. Ada kan? Ada yang begitu tuh ya ada. Sudah melarat terhina. Jadilah orang yang walaupun kita melarat tapi mulia. Orang yang kayak apa? Orang yang tekun mengikuti sunnah tuntunan Rasul, memperbanyak baca sholawat. Talinya jasad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Muhammad, maka ikutilah aku Muhammad. Yuhibbukumullah, maka Allah menyintai kamu. Kalau kita pengen dicintai Allah, ternyata harus ikuti syariat Muhammad, harus merasa bahwa jasad itu asalnya dari Nur Muhammad, maka harus bakti kepada syariat Muhammad, harus memperbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Jangan lupa talinya jasad. Orang paling mulia nggak ngerti talinya jasad. Layaknya nggak ada talinya, putus ya, putus. Ya, kita nggak ada talinya, putus. Ada talinya roh, talinya hidup. Itu adalah nur Allah. Setelah itu merasa semuanya hanya milik Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya milik Allah. Muhammadnya sudah lenyap karena Muhammad adalah Rasulullah. Utusannya kembali kepada yang utus. Ketika ikuti syarat Muhammad, ternyata Muhammad Rasul, kembali. Telah dapat talinya
talinya jasad, tali jasad dimasukkan kepada talinya roh dimasukkan ke dalam talinya hidup, hidup dari nurullah dari zatnya Allah. Makanya ada NU, ada NA, ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Auliya. Ulama itu talinya jasad, aulia talinya roh, talinya hidup. Kalau yang adanya ulama, aulianya nggak ada, maka akan menjadi ulama-ulama khusyuk, ulama-ulama yang jahat. Karena olehnya mengabdi tidak ikhlas, tidak karena Allah. Nah, sekarang kita ya tinggal jadi peran yang baik-baik aja lah ya. Yang ada waktunya ngaji, waktunya zikir, waktunya kerja. Jasad itu lemah, jangan terlalu banyak beban. Ya, lemah dan banyak beban, overdosis namanya. Karena bebannya banyak, waktunya ngaji nggak kuat. Gitu ya. Jadi atur aja gimana caranya. Kalau berperang ya jangan berlebihan gitu ya. Acting berlebihan jelek kan. Nanti shooting mencak-mencak. Kalau acting ya pasti shooting mencak-mencak, terus senyum, terus marah. Habis itu nyantai. Jangan mentang-mentang jadi bintang film ngalir-ngalir actingnya dari nyampe rumah senyum, stres. Nah, peran kita ini sekarang begini nih. Loh, peran kita sekarang ngaji ini loh. Ini peran. Dan kalau jadi pemain yang baik punya jelek, kita berusaha jadi pemain yang baik biar nanti diangkat derajatnya oleh sutradara. Nah, sekarang kita sudah jadi pemeran yang baik kok belum ketika ngaji. Hati kita ketika ngaji masih ingat rumah apa enggak? Hati kita ketika ngaji masih ingat kerjaan enggak? Hati kita ketika ngaji itu masih ingat yang lainnya enggak? Namanya pemeran yang baik itu meresapi sebagaimana kejadian yang ada. Makanya kalau orang jadi pemain yang bagus itu kok bisa nangis karena dia meresapi kejadian yang ada itu persis yang dia alami itu sudah bukan rekayasa lagi. Dia tidak membayangkan itu sebagai adegan aja. Ya. Ternyata ketika kita ngaji ini juga belum jadi acting yang baik, ya kan ya? Belum ya. Hatinya kemana-mana. Katanya itu pemain yang baik. Terus habis ngaji boleh diangkat derajatnya, gitu ya. Kalau perannya ngaji ini perannya harus mendengarkan dan melihat apa tidur dan ngantuk. Nah kita ngaji ngantuk. Ada yang sampai tidur. Bahasa bisa ketika dengar salam baru bangun. Begitu loh. Katanya perannya bagus. Itu pemain yang bagus atau enggak? Ya usah jauh-jauh, kita ketika ngaji aja lah. Ini belum kita setting ketika sholat, ya kan ya. Belum disetting ke situ loh, masih di sini aja dulu ngaji aja lah. Ketika ngaji aja sudah tidak khusyuk, setelahnya nggak khusyuk. Acting kita sudah nggak bisa jadi pemain yang baik. Ternyata ya yang ngantuk ya gak sedikit, yang tidur ya ada, yang melek tapi ngelamun ya banyak, yang benar-benar konsentrasi benar bahwa saya ini harus meresapi apa yang menjadi peran saya ini ya ada, tapi ya enggak banyak. Itu yang diangkat nanti. Dan sekian ini yang jadi pemain yang baik benar ya nggak sedikit, ya nggak banyak, gitu ya. Itu nggak usah jauh-jauh lah. Sekarang ini peran kita yang begini ini. Nah, kalau peran kita lagi kerja, ya kerja yang baik, jangan kerja. Perannya kan lagi kerja, ya baik kerjanya ya
jangan nongkrong, jangan banyak kok saya orang NU. Orang itu ahli lisan. Itu aja di pokoknya tulisin NU smoking. Ya kerja yang baik, yang jujur, yang amanah. Kita lanjutin. Maksudnya mengertilah bahwa kamu semua itu adalah miliknya Allah. Dan darinya Allah itu satu nafas, dua anfas, tiga tanafas, empat nufus. Nafas itu talinya jisim, anfas itu talinya hati, tanafas itu talinya roh, dan nufus itu talinya rasa. Yang dimaksud nafas itu angin, itu adalah angin yang keluar. Anfas itu angin yang masuk. Orang-orang ahli tasawuf sama membarengkan atau menyertakan keluar masuknya nafas itu dengan kalimat la ilaha illallah. Nafas keluar la ilaha, nafas masuk illallah. La ilaha itu namanya kalam manfi, illallah itu namanya kalam musbah. La ilaha itu manfi, mentiadakan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita ini. Angan-angan perasaan apapun, program-program hidup yang kita rencanakan yang lupa Allah, ketika la ilaha itu kita buat, tiada Tuhan. Maksudnya tiada Tuhan itu tiada penguasa, tiada pemelihara, tiada penghendak, tiada yang mengatur urusan buat. Lantas dimusbatkan illallah, hanya Allah semua itu yang mengendalikan. Sampai nanti hati kita isinya hanya illallah, akhirnya hanya Allah, akhirnya hanya hu. Udah kembali kepada Allah. Kenapa kita harus mewaspadai keluar masuknya nafas itu? Karena celaka dan bahagianya seseorang itu terletak pada keluar masuknya nafas. Ketika nafas keluar, kita isinya taat kepada Allah atau zikir la ilaha illallah, maka nafas kita ini dihitung nafas yang husnul khotimah. Ketika nafas masuk mati, isinya zikir, maka matinya husnul khotimah. Makanya kita itu membiasakan ngaji, membiasakan sholat. Walaupun kita ini matinya nanti husnul khotimah gak tahu. Yang penting kita membiasakan ngaji, membiasakan zikir, membiasakan sedekah, membiasakan kumpul ulama, senang ulama. Harapannya apa? Mudah-mudahan kita mati bersamanya. Mudah-mudahan kita mati ini paling tidak dalam kondisi ngaji, dalam kondisi dalam kondisi sholat. Karena almar'u ma'a ma'ahabba, seseorang itu bareng dengan yang dicintai. Kalau kita melatih kebaikan, insya Allah mati dalam kondisi baik. Kalau kita melatih istiqomah ngaji, insya Allah mati ya dalam istiqomah ngaji. Ada orang yang mati dalam kondisi sujud, ada orang mati dalam kondisi sedekah, ada orang ngaji dalam kondisi ngaji. Mati-mati yang kayak demikian itu adalah mati yang husnul khotimah. Kita membiasakan kebaikan yang begitu itu, harapannya mudah-mudahan akhir nafas kita itu begitu itu. Ada yang yahu, nafas keluar ya, nafas masuk yahu. Artinya apa? Yang itu wahidat yang maha
Sebelum langit bumi tercipta, dia sudah ada. Sebelum saya bergerak, dia sudah memprogram gerak saya. Sebelum saya berusaha, dia sudah memprogram usaha saya. Sebelum saya nyari rezeki, rezeki saya sudah diprogram olehnya. Ya. Membayangkan sebelum adanya makhluk, yang ada hanya Allah. Anfas talinya hati. Hati bersih tali. Talinya hati apa? Ya zikrullah. Paling enggak Allah mengembalikan segala urusan. Tanafas talinya roh, dan nufus itu talinya rasa. Nafas, nufus, anfas. Nafas, nufus, anfas, tanafas, semuanya harus kembali kepada Allah. Hilang nafas, hilang anfas, hilang nufus, hilang tanafas, tinggal Allah. Yang dinamakan nafas itu adalah angin yang keluar, anfas itu angin yang masuk, tanafas itu angin yang tetap di roh, dan nufus itu angin yang menjalani semua sariro, seluruh raga. Maksudnya yang meratakan semua badan. Dan nafas itu bertempat di pusat, pekerjaannya menguasai semua jisim, sifatnya Tuhan, pujinya la ilaha illallah. Ketika orang itu berzikir la ilaha illallah, nafas keluar illallah, nafas keluar la ilaha, nafas illallah, itu dia itu telah memuji terhadap nafasnya. Maknanya orang tersebut telah mensyukuri terhadap nikmat nafas dan nufusnya. Padahal kita ini dianjurkan untuk bersyukur, dan yang syukur itu sedikit. Walillah matash kurun, sedikit sekali yang bersyukur, sedikit sekali orang itu nafas keluar nafas masuk membaca la ilaha illallah. Paling-paling kalau ada tahlilan, itu pun kalau biasanya kurang satu gak ikhlas, karena mimpi tahlil. Namanya tukang tahlil. Kalau enggak diundang ya enggak tahlil. Kalau ahli tahlil diundang enggak diundang ya la ilaha illallah. Kalau tukang tahlil nunggu ada yang nyuruh. Tukang haji ya nunggu ada orang mati, baru buka surat Yasin, baru baca Quran seminggu, nanti upahnya berapa? Boleh nggak gitu? Ya boleh, namanya tuh. Kan setiap tukang itu ya menuntut gaji. Kalau ahli gaji beda lagi, mau colo mau enggak tetap gaji. Ketika ahli gaji bukan tukang gaji, ahli tikir apa tukang tikir. Kalau tukang ini dibayar, tawar menawar. Kalau gajinya di kuburannya lebih mahal lagi, takutnya mati bangun, resikonya lebih besar. Jangan jadi tukang. Tukang ini begitu, harus ada jasa harus ada imbalan. Ini namanya tukang. Jadi jadilah ahli zikir, jangan tukang zikir. Jadilah ahli ngaji, jangan tukang ngaji. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan diberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Mudah-mudahan dari pengajian ini iman kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita keturunan kita menjadi ahli iman, tauhid, Islam, bi barakatil Fatihah. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sahabi sayyidina rasulullah ajma'in alhamdulillahi wa bihi wa yukafi wa sida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin wa ibadika
الصالحين ومن أرشاد الأنبياء والمرسلين اللهم اجعلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا وعيالنا وقرباتنا وجميع أصحابنا علينا وجميع تلاميذنا وجميع من في هذا المجلس من عبادك المتقين من عبادك الصالحين من عبادك العارفين ومن زمرة الأنبياء والمرسلين ومن زمرة الأولياء المتقين ومن زمرة العلماء العاملين اللهم اختم بسعادة أجلنا اللهم اختم بسعادة أجلنا اللهم لا تمتنا إلا بحسن الخاتمة اللهم لا تمتنا إلا بحسن الخاتمة اللهم لا تمتنا إلا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Salim wa barik saliman abada ala Muhammadin al-Muhtari wal Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal bala'i wa salli wa sallim wa barik saliman abada ala Muhammadin al-Muhtari wal Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal bala'i wasaqami salli wa sallim wa barik saliman abada ala Muhammadin al-Muhtari wal Mustafa huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal bala'i wasaqami. Allahumma sholli ala Muhammad.